Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari yang indah, yang penuh sukacita yang Kau berikan untuk kami boleh nikmati Tuhan. Terima kasih Engkau telah membawa kami lagi ke tempat ini Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami Bapa. Ini setiap jemaat-Mu di sini, ini setiap pelayan-Mu. Kuduskan, sucikan kami, layakan kami Tuhan, untuk menghadap pribadi yang baik itu, menghadap pribadi yang penuh cinta itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau yang memberkati anak-anak kami kalau nanti mereka akan ada kelas Tuhan. Kau yang memberkati guru-gurunya Tuhan. Kau yang memberkati Sunday service kami hari ini Tuhan. Semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang ambil bagian hari ini. Kau yang memberkati kami. Terima kasih Kau melayakan kami untuk datang ke tempat ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau belajar lagi lebih lagi Tuhan tentang firman yang hidup itu. Ajar kami, tegur kami, kuatkan kami Tuhan di dalam Engkau. Kami mau bertumbuh Tuhan lebih dalam lagi di dalam Engkau. Kami mau berikan hati kami yang terbaik buat Engkau, penyembahan kami yang terbaik, kehidupan kami yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami lepaskan segala kesombongan kami. Kami lepaskan segala apapun yang gak berkenan di hadapan-Mu saat ini. Kami lepaskan di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami datang mau membawa hati yang murni di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Takkan pernah ku bawa
Engkau Bapa, hanya yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih jemaat Tuhan yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, katakan amin. Haleluya. Siapa yang masih semangat? Siapa yang percaya kalau Tuhan kita dahsyat? Amin. Coba salam dulu kiri kanannya atau sikut. Haleluya. Mari kita katakan dengan sungguh-sungguh. Gunung batuku dan kau, kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku megah, kau keselamatanku dan kau yang membelaku tak akan ku takut. Kamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganku Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, nantimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Yang percaya katakan kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Jamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi.
Selamat sore Ibu, ini ada pesanan pizzanya. Dan ini ada promosi untuk bulan November, bisa dibaca-baca dulu. Come and join us in prayer meeting this Friday, 7 p.m. at 61 Hopper Street, Mount Cook. Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di bawah. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifjwellington.org. Wah, menarik sekali ya Mas ya, promosi bulan Novembernya ya. Iya Bu, boleh dicoba tuh. Oke, thank you. I'm looking forward for November. Haleluya. Kotak persembahan ada sebelah kiri saya, atau saudara bisa transfer ke account IFCM Wellington. Mari sama-sama kita berdoa untuk persembahan. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu, buat kasih setia-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan sampai hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami semua masih dalam keadaan sehat, kami semua dalam keadaan baik ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap saudara-saudara seiman kami yang ada di sebelah kanan kiri kami. Kami mengucap syukur buat keluarga kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap orang yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Bapak, kami mau kembalikan berkat finansial yang Tuhan berikan buat kami Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan kami ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Biar kami boleh memberikan dengan sukacita Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah melalui persembahan kami ini Tuhan, kami boleh memberkati banyak orang. Kami juga Tuhan dengan finansial ini Tuhan, banyak orang mendengar mengenai Yesus. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang sudah memberi ataupun yang belum memberi Tuhan. Kami percaya bahwa berkat-Mu Tuhan terus ada buat setiap kami. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan, Kau yang sungguh sangat baik buat setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan, buat setiap pekerjaan tangan-Mu adalah baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya pada malam sore hari ini Tuhan, kami akan pulang membawa sesuatu yang baru Tuhan. Kami akan diubahkan, kami Tuhan akan bentuk kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saya mau sharing sedikit dari saya ada baca story namanya Joy Tanci. Kalau mungkin ada yang suka baca di sini, judul bukunya When a Good God Allows the Rain. Jadi latar belakang dia menulis lagu itu, dia anak seorang pendeta. Dia dari lahir sudah pelayanan. Dan pada suatu hari di tahun 95, orang tuanya pergi pelayanan ke luar rumah, gak jauh dari rumahnya. Joy ini bersama dua adiknya dan dua teman adiknya ada di rumah. Ibunya sama bapaknya pelayanan untuk pendalaman Alkitab. Begitu mereka pulang ke rumah, beberapa blok dari rumahnya, mereka melihat ada ambulan di sana, ada mobil polisi. Mereka bertanya-tanya, ada apa di sini? Mudah-mudahan bukan rumah aku. Semakin mendekat ke rumahnya, semakin dia khawatir karena semakin banyak mobil di rumah dia.
Dan begitu dia keluar dari mobilnya, tetangganya menghampiri dia. Dia katakan, bapaknya bernama Peter, Peter, rumah kamu kerampokan, anak kamu selamat. Tapi ada tapinya, saudara. Perampoknya 7 orang. Joey ini umur 15 saat itu. Apa yang terjadi? Joey diperkosa dengan 7 perampok. Hati bapaknya hancur berkeping-keping. Bapaknya bertanya pada Tuhan, Tuhan, kenapa ini terjadi dengan anakku? Anakku yang belum pernah disentuh laki-laki, belum pernah berciuman. Kenapa seorang perampok yang mengambil kesucian? Saat itu dia marah. Saat itu dia mempertanyakan keadaan yang menimpa anaknya. Tapi luar biasa, Zoe ini mengatakan seperti ini, saya mungkin tidak mengerti apa maksud dari semua ini terjadi, tapi iman aku berkata, kata Zoe, Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Hari itu sekeluarga hancur, tapi mereka membuat satu keputusan. Mereka bisa membuat keputusan yang meninggalkan Tuhan atau tetap di dalam Tuhan, tetap di dalam imannya. Dan mereka memutuskan, khususnya Zoe ini memutuskan, imanku tidak akan berubah. Tuhanku akan tetap Tuhan Yesus selamanya. Apapun yang terjadi, tidak akan merubah kepercayaanku kepada Tuhan. Zoe mengambil keputusan yang terbaik, yang akan tidak pernah diambil oleh iblis. Saat ini saudara, apa yang menjadi pergumulan hidup kita? Apakah masalah keuangan? Ataukah masalah sakit penyakit? Atau masalah sekolah? Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Karena Dia sungguh Tuhan yang setia, yang siap menolong kita. Dan sekalipun tidak, seandainya Tuhan pun belum menjawab doa kita, selalu ada hikmat di balik itu. Selalu ada kemuliaan Tuhan yang akan terpancar di balik masalah-masalah yang akan kita hadapi. Tuhan kita lah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun dalam kehidupan kita. Tuhan berjanji, di mana Engkau berada, aku berada. Sekalipun kita di dalam lembah kekelaman, Tuhan ada di sana menemani kita. Sekalipun malam-malam kita begitu gelap, begitu panjang, Tuhan ada di sana bersama dengan Engkau. Tidak ada air mata yang tertetes tanpa Tuhan mengerti isi hatimu yang paling dalam. Tuhan mau berkata, ini aku anakku, aku mengasihi engkau. Kasihku lebih besar dari segala masalah yang kau derita. Kasihku lebih besar daripada ketakutanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri.
kasih atas kesetiaan-Mu bagi hidup kami semua Tuhan. We are looking forward to you Lord. We are waiting for you. Terima kasih atas segalanya Bapa. Sekali lagi kami mendengarkan firman-Mu, akan diri hamba-Mu Tuhan, biar segala perkataan yang keluar Kau sempurnakan Tuhan, biar bisa dimengerti Tuhan, bisa menjadi rema bagi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih dan Kau cara seterusnya. Terima kasih ya Bapak, dalam Yesus kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Terima kasih tim PW, boleh kita tepuk tangan untuk bagi Tuhan. Kita masih melanjutkan seri kita tentang looking forward. Minggu lalu Pastor Simon bicara tentang thinking out of the box. Pastor Simon berkata juga arah dari pikiran kita itu mempengaruhi tujuan hidup kita. Supaya kita tidak berputar-putar terus di masa lalu, ada 3 hal yang kita pelajari minggu lalu. Pertama adalah kita harus bisa melupakan masa lalu, kita harus bisa move on. Terus kedua adalah kita mau menjauhkan diri dari para scoffers, para pencemooh, jangan kita duduk bersama dengan mereka. Ketiga adalah kita mau berpikir ke depan untuk hidup bersama Kristus. Seperti yang Paulus katakan, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hari ini kita mau bicara tentang sebuah urgensi untuk mengikuti Yesus. Panggilan kita semua untuk mengikuti Yesus itu sangat mendesak sebenarnya. Karena kita tidak punya waktu yang terbatas, waktu kita terbatas. Dikatakan apa? Sekalipun Tuhan itu panjang sabar, saya juga percaya bahwa Dia akan datang kembali. Jadi kita semua harus siap untuk mempersiapkan diri kita masing-masing. Dan topik untuk 2 minggu ini diambil dari 2 Petrus 3 ayat 8-10 dan 15. Saya akan bacakan saja. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi hari ini topiknya saya akan bicarakan tentang waktunya Tuhan. Di dalam Alkitab sendiri banyak referensi tentang kedatangan Tuhan, the day of the Lord. Salah satunya yang saya mau sharingkan adalah tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Bacaannya diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Boleh kita baca bergantian, mungkin yang pria baca yang ganjil dan yang wanita baca yang genap. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Pada waktu itu kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil beritanya di 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis yang bodoh itu membawa beritanya, tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa beritanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tapi karena itu mengantuklah mereka lalu semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang seru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun malu semuanya, lalu menjelaskan kepada mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir tiada ada. Tapi jawab gadis-gadis sana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami. Lebih baik kita pergi kepada surga dan beri nasi di situ.
Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah sama bayi dan mereka yang telah siap-siap masuk bersama-sama dengan dia dengan kami, lalu pintu ditutup. Kemudian anak Ibrahim dari spesies yang lain itu berkata, Tuhan, Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. karena itu dia berkatalah, sebab aku tidak tahu akan hari maupun akan saat. Kisah ini garis-garis itu diibaratkan seperti para bridesmaid yang menantikan sang mempelai. Tetapi masalahnya pada saat itu adalah mereka tidak tahu kapan sang mempelai itu akan datang. Jadi kedatangan Tuhan itu diibaratkan sebagai sang mempelai ini. Kita tidak tahu kapan dia akan datang, tapi dia pasti datang. Kita belajar untuk menunggu dalam ayat ini ya. Menunggu itu bukan aktivitas yang menyenangkan. Nggak ada orang yang suka menunggu. Siapa yang hobinya menunggu di sini? Atau hobinya membuat nunggu orang lain, ada nggak? Yang suka telat biasa. Respon kita saat kita menunggu itu bisa mencerminkan karakter kita. Apakah kita orangnya sabar atau pemarah? Misalkan kita ke restoran yang sibuk dan waitressnya mungkin cuma ada 1 atau 2. Kita menunggu dia untuk melayani kita. Apakah kita marah-marah karena kita menunggu? Apakah kita saat pelayan itu datang mungkin kita komplain kepada dia? Padahal mungkin memang keadaannya sangat ramai dan ya mungkin 1-2 orang tidak cukup untuk melayani semua orang. Tapi mungkin kalau orang yang menunggu itu mempunyai penuh kasih dan memiliki kesabaran, responnya mungkin berbeda. Dia mungkin tidak akan marah-marah, tapi dia akan ada empati bahwa dia bisa melihat, oh ya memang ramai kita nunggu, itu wajar maksudnya untuk menunggu. Tapi mungkin ada perbedaan juga, walaupun kamu pemarah, tapi kamu menunggu seorang yang kamu kasihi, misalkan pacar kamu atau kekasih kamu. Kamu mungkin kalau menunggu dia, orang pasti kamu berbeda. Mungkin kamu tidak akan marah-marah. Di sini ada yang pernah atau long distance relationship? Pernah? Ada yang pernah? Jack pernah ya? Dulu saya juga sempat waktu sebelum married ya, sekitar 9 bulanan doang saya tinggal ya. Biasanya kalau namanya orang jauh seperti itu, kita menunggu saat-saat untuk orang kita pulang kerja, kita bisa video call. Dulu belum ada nggak pakai FaceTime atau WhatsApp, kita pakainya masih Skype. Jadi pakai laptop. Ya kalau udah video call biasa orang bisa ngobrol lama, seharian bisa lama ngobrol apa aja. Biasanya saya tinggal nyalain Skype, saya mau sambil ngapain di apartemen, ya bisa istilahnya sambil ngobrol aja, nggak usah dimatiin. Kalau kita ada yang telat, mungkin kita bisa nunggunya nggak pakai marah biasanya, kan masih pacaran ya. Kalau udah sekarang mungkin kalau udah married beda. Kalau nunggunya lama mungkin bisa marah, kalau nggak ditinggal tidur malah. Udah kelamaan gua tidur dulu ya. Waktu kedatangan Tuhan itu ya mungkin kita sering dengar Tuhan akan datang 2 kali. Pasti semua sering dengar ya dibilang Tuhan akan datang 2 kali. Sampai sekarang belum datang-datang. Banyak orang juga yang mencemooh atau mocking. Kenapa lu bilang dari dulu mau datang bertobat, sekarang udah Tuhan mau datang. Tapi sekarang ya kita masih di sini, Tuhan belum datang. Dikatakan juga di 2 Petrus 3 ayat 3-4. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Memang dari dulu sudah tampil orang-orang yang akan mencemooh untuk mempertanyakan kapan dulu kamu bilang Tuhan akan datang, sampai sekarang Tuhan belum datang. Tapi kita semua harus percaya bahwa Tuhan akan datang. Memang Tuhan belum datang saat ini, seperti kita baca tadi, 1 hari seperti 1000 tahun bagi kita. Kita mempunyai waktu yang berbeda dengan Tuhan. Tuhan mempunyai rencananya sendiri. Waktu Tuhan itu reflect His tolerance. Waktu Tuhan itu mencerminkan toleransinya. Bukannya Tuhan mau
kita sampai santai, tapi Tuhan punya sesuatu di waktu kita menunggu ini. Dikatakan di 2 Petrus 3 ayat 8-9 yang tadi kita bisa bacakan dari yang pertama. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada orang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu maksud Tuhan. Tuhan mau supaya semua orang itu bertobat. Dia memberikan toleransi, dia masih toleran kepada kita. Kita semua mungkin udah pasti pernah naik pesawat terbang ya. Kalau nggak mungkin bisa nyampe dari Indonesia ke sini ya. Kamu kalau naik pesawat terbang di boarding pass itu kan ada jamnya, jam 3 atau apa misalkan. Biasanya itu jam 3 itu sebenarnya tidak pernah pas. Pesawat jarang terbang pada jam yang ditulis di situ. Saat kita masuk ke dalam pesawat, kru pasti akan ngecek apakah semua orang sudah on board, apakah semua orang sudah duduk di tempatnya. Dia akan mengecek lagi list penumpang, apakah ada orang yang ketinggalan. Kalau ada yang ketinggalan, dia biasanya menunggu. Yang paling yang marah-marah yang di dalam pesawat karena menunggu lama. Tapi ya dia akan menunggu, dia akan tidak meninggal. Dia tidak, sebisa mungkin dia tidak akan meninggalkan passenger itu. Dia menunggu sampai orang itu datang, lalu ditutup, baru pesawat itu jalan. Di sini juga Petrus tadi mengingatkan bahwa Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya. Tuhan belum datang kedua kalinya, bukan berarti dia tidak akan datang. Bukan berarti dia lupa. Tuhan datang karena dia sedang bersabar. Dia sedang menunjukkan belas kasihannya kepada kita semua. Supaya apa? Supaya dikatakan lebih banyak orang diselamatkan. Tuhan mau banyak orang bertobat dan hidup kembali kepada dia. Dia menghendaki banyak orang untuk selamat dan tidak binasa. Itu Tuhan. Tuhan mau banyak orang diselamatkan. Tuhan tidak mau membinasakan orang. Dikatakan di Roma 2 ayat 4. Don't you see how wonderful, kind, tolerant, and patient God is with you? Does this mean nothing to you? Can you see that His kindness is intended to turn you from your sin? Tuhan itu menunjukkan Tuhan yang sabar dan berbelas kasihan. Dia mau kita diselamatkan. Jadi kita mau belajar bahwa jangan kita sia-siakan waktu yang Tuhan, istilahnya toleransi Tuhan kepada kita, waktu Tuhan berikan. Kita mau semua turn away from our sin. Apapun dosa kita yang saat kita masih gumuli saat ini, Tuhan memberikan waktu bagi kita semua untuk berbalik dan bertobat. Dia adalah Tuhan yang sabar dan kasih. Tapi kita jangan menyia-nyiakan waktu itu. Jangan kita sembarang tetap hidup dalam dosa kita. Tuhan mau kita berbalik dari dosa kita. A sheep may fall into a ditch and defile himself, but he has turned out of it as soon as he can. But the swine choose a dirty place, while allowed all the day long in the mud and mire. Ada quote juga, a saint may fall into sin, but he has to recover himself by repentance. A sinner live in it day and night. Maksudnya dikatakan oleh seekor domba itu mungkin jatuh ke dalam kotoran atau mengotori dirinya sendiri. Tapi dia kan berusaha keluar dari lubang itu untuk pergi dari lubang itu. Tapi swine itu pig ya. Dia emang sukanya di tempat yang dirty place. Dia akan tetap di situ karena dia emang sukanya di sana. Juga dikatakan sini saint, bahwa kita juga mau, saint itu adalah kita bisa jatuh dalam dosa, tapi kita harus recover ourselves. Kita jangan mau lagi berdiam di dalam dosa itu. Tapi pendosa adalah orang yang diam dalam dosa itu, hidup dalam dosa itu day and night, setiap hari. Kita mau menjadi orang yang walaupun kita jatuh dalam dosa, kita mau kembali bisa recover dengan bertobat. Dikatakan di 2 Petrus 3 ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri.
Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Hari Tuhan itu seringkali disamakan dengan datangnya pencuri. Kita tidak tahu kapan pencuri itu akan datang, sama dengan kedatangan hari Tuhan. Kita tidak tahu kapan jam Tuhan akan datang. Mungkin ada suka orang yang bilang, oh tahun ini datang, tahun depan datang. Ya buktinya sampai sekarang Tuhan memang belum datang, karena ya sudah dibilang kedatangan Tuhan adalah seperti pencuri. Mungkin kalau Tuhan umumkan, coba ya, kemarin kita waktu New Zealand mau lockdown aja diumumkan malam lockdown, kita bisa lihat suasananya chaos. Apalagi yang di supermarket, namanya tisu gulung itu habis. Apa ya, maksudnya chaos sekali, mereka mencari terigu lah, tisu lah, apalah semua. Waktu itu yang lockdown yang terakhir di Wellington, saya kebetulan belum baca ada berita lockdown, dan saya lagi sedang ke supermarket emang beli barang. Terus saya ngeliat kok banyak orang rame. Itu jam berapa? Jam 3, jam 2 kan? Jamnya oket gitu, maksudnya bukan jam orang pulang kantor, kan saya kerja di rumah, jadi saya bisa mampir ke sana. Saya lihat kok rame banget, terus orang banyak pakai troli, bawa belanja pakai troli, banyak. Biasanya kan orang normal yang nggak terlalu rame gitu. Terus saya tanya Faira, dia mau nitip apa? Terus saya baru baca di grup, ternyata jam 4 saat itu akan lockdown. Makanya pantesan saya bilang, pantesan ramai banget, orang pada belanja ini gitu. Betapa chaosnya saat keadaan saat itu. Mungkin kalau Tuhan umumkan tahun depan saya akan datang, saya rasa, menurut saya dunia itu akan sangat chaos. Orang akan mungkin berhenti kerja, orang akan mungkin mungkin ada dua tipe kan ya. Satu, orang yang berhenti bekerja lalu mereka mau melakukan apa aja, karena menurut mereka Tuhan sudah mau datang anyway, I'll do what I want, anything I want. Ada juga mungkin orang yang kedua, mungkin orang yang bertobat malah. Mereka pikir, wah Tuhan mau datang, lebih baik saya bertobat. Tapi mungkin ada juga orang yang ketiga, orang pikir, oh ya udah, kalau Tuhan datangnya tahun depan, saya masih punya waktu 10 bulan untuk ya ngapain aja terserah saya mau, nanti mepet-mepet baru saya bertobat. Itu mungkin yang terjadi kalau Tuhan umumkan, kalau tahun depan dia akan datang, bahwa dunia akan ya mungkin chaos, keadaannya akan orang melakukan apapun yang mereka mau, karena mereka tahu Tuhan. Saya rasa hampir semua orang tahu bahwa kedatangan Tuhan itu artinya ada apa ya, Tuhan akan menjudge dunia ini. Jadi orang udah mungkin akan terjadi chaos ya saat itu. Kita tidak tahu kapan, bukan berarti kita bersantai-santai, bukan berarti kita hanya menunggu kita mau melakukan apa aja. Ya tadi sudah dibilangkan, Tuhan mau kita bertobat. Waktu Tuhan belum datang, ini kesempatan kita semua untuk kembali hidup, benar, bertobat, kembali kepada Dia. Apa sih yang kita bisa belajar dari kisah gadis bijaksana dan gadis bodoh itu? Dalam tadi adalah dikatakan gadis yang bijaksana, be wise. Kita mau be wise menggunakan waktu kita saat ini. Dalam perumpamaan tadi, sebenarnya gadis itu 10 gadis itu mereka sama-sama menunggu mempelai, dan mereka sebenarnya sama-sama ngantuk, sama-sama tertidur saat menunggu. Tapi apa yang membedakan mengapa 5 orang itu disebut bijaksana dan 5 orang itu disebut bodoh? Di Matius 25 ayat 3-4, those who were foolish took their lamps and took no oil with them, but the wise took oil in their vessel with their lamps. Gadis yang bodoh itu hanya membawa pelitanya. Biasanya kan zaman dulu pelitanya harus bukan pakai listrik seperti ini, mereka pakai minyak untuk menyalakan pelita. Dia membawa pelitanya, tapi dia tidak membawa cadangan minyak. Artinya dia tidak mempersiapkan diri bahwa mempelai itu bisa datang sekarang, nanti, besok, atau jangka waktu berapa jam kemudian. Dia tidak memperhitungkan itu. Dia hanya pikir, oh ya udah, saya bawa seadanya, berharap mempelai itu datang. Tapi gadis yang bijaksana, mereka membawa cadangan minyak, karena mereka tidak tahu kapan mempelai itu akan datang. Maka dia mempersiapkan diri dengan membawa cadangan minyak.
Tapi gadis yang bodoh itu tidak siap. Mereka tidak berpikir panjang. Makanya saat mempelai itu datang, pelita yang gadis bodoh itu, mereka meminta minyak kepada yang bijaksana, karena mereka berpikir bahwa nanti pelitanya padam, tidak bisa berjalan lagi. Dan apa yang terjadi adalah kita tahu bahwa yang gadis bodoh itu tidak bisa masuk ke dalam perjamuan, yang hanya gadis yang bijaksana. Kalau sekarang mungkin jarang, nggak tahu ya, jarang orang bawa power bank ya. Orang kalau dulu itu sering sekali orang bawa power bank kemana-mana. Karena apalagi kalau jalan jauh, travel atau apa, mereka selalu isinya yang dibawa adalah power bank. Karena mereka biasa kan kalau nunggu itu kan paling enak ya main HP udah. Daripada bengong main HP, mereka bawa power bank untuk mencolok HP supaya mereka tetap ada power walaupun mereka menunggu lama atau apapun, mereka tidak perlu mencari colokan, mereka pakai power bank bisa colok dan powernya mereka bisa mempunyai ngecas HP mereka kapanpun. Ya sama seperti itu, kita juga mau siap bahwa kapanpun Tuhan datang, besok, minggu depan, tahun depan, 10 tahun lagi atau ratusan tahun lagi, kita mau tetap siap. Kita mau siap seperti gadis yang bijaksana itu, mempersiapkan cadangan minyak. Kita perlu tetap sedia setiap selalu pada menantikan kedatangan Tuhan. Apa yang kita harus siapkan? Apakah kita harus menimbun uang yang banyak? Apakah kita harus hanya ke gereja setiap hari tidak bekerja? Bukan itu yang kita harus siapkan. Kalau kita mau menjadi orang yang bijaksana, dikatakan Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini akan dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kita mempersiapkan diri kita dengan mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya. Bukannya cuma mendengar, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, tapi kita mau mendengarkan dan juga melakukannya. Maka kita disebut orang yang bijak. Kita mau menjadi orang bijaksana dalam memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin kita sering dengar dengan kata-kata Mazmur 92 ayat 12. So teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Kita mau jadi orang yang bijaksana dalam memanfaatkan waktu kita. Jangan kita sia-siakan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya. Yang bisa kita pelajari dari gadis bijaksana ini juga adalah to be known by God. Maksudnya apa? Kalau di akhir kisah tadi, antara gadis bijaksana dan bodoh itu, ada satu hal yang menarik bahwa gadis bodoh itu sebenarnya pergi untuk mendapatkan minyak dan dia sudah menemukannya. Tapi saat dia mengetok pintu untuk masuk ke dalam perjamuan, pintunya sudah ditutup dan mereka sudah ketok ya, mau minta masuk. Tapi yang tuan itu jawab, bukannya dia tidak menjawab kamu sudah telat tidak boleh masuk, tapi yang dia jawab apa? Tetapi yang menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Jawaban dari tuannya itu adalah bukannya kamu telat, kalau kamu telat nggak boleh datang. Yang dia bilang adalah aku tidak mengenal engkau. Coba ya misalkan saya kenal sama Jack, udah lama sih di New Zealand. Kalau saya mampir ke rumah Jack, saya ketuk pintu, Jack ada Jack di situ. Mungkin dia buka, terus dia nggak kasih saya masuk, malah dia bilang siapa kamu, saya tidak mengenal kamu. Itu mungkin rasanya sakit hati kali ya, sakit banget gitu. Mungkin nggak mau lagi ketemu dengan dia. Dibilang dia tidak mengenal saya, padahal ya saya mengenal dia, tapi kenapa saya dibilang tidak mengenal? Kenapa Jack bilang dia tidak mengenal saya? Kenapa Jack? Ngaku. Di Matius 7 ayat 22-23 dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga?
Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, aku tidak pernah mengenal kamu, menyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Mengenal Tuhan itu sangat penting. Kita sebagai orang Kristen kita harus mengenal Tuhan yang kita percaya. Itu ya, nggak boleh kita percaya nggak percaya sembarangan. Kita percaya, kita juga harus mengenal Tuhan itu, karakter Tuhan. Semuanya kita harus mengenal. Kita mengenal firman, mengenal Tuhan itu lewat firman-Nya, betul ya. Wah, kita juga bisa belajar dari orang, dari sekolah kita bisa belajar untuk mengenal Tuhan. Itu semuanya penting. Tapi dari kisah 7 dan Matius 7 dan 25 tadi, yang lebih penting itu sebenarnya dikenal oleh Tuhan. Banyak orang yang ahli Alkitab, ahli tentang Tuhan, mereka belajar namanya sekolah teologi. Apapun itu mereka bisa menjadi profesor tentang Tuhan, tapi mereka tidak percaya Tuhan sama sekali. Jadi mereka tahu luar dalam tentang Alkitab, lebih pintar daripada kita semua, tapi dia tidak mengenal. Ada seorang ateis bernama Bart Ehrman. Dia mempunyai gelar master dan PhD dari sekolah teologi. Dia memang dia ahli Tuhan, maksudnya dia mempelajari tentang Tuhan. Dia juga mendapat gelar itu dengan nilai yang bagus sekali, magna cum laude ya. Berarti mereka berarti orangnya sangat pintar. Dia menulis banyak buku tentang Tuhan. Dia sendiri bilang dia bisa mengquote the entire book of New Testament verse by verse from memory. Dia juga bisa bahasa Inggris. Artinya dia sangat pintar dan mempunyai knowledge Alkitab yang sangat hebat. Tapi dia adalah seorang ateis. Dia berkata, what we have in here and now is all that there is. We need to live life to its fullest and help others as well to enjoy the fruit of the land. Itu tulisan dia di buku itu. Dia berkata, yang kita punya ya hidup ini ya saat ini, that's it. Dia bilang, makanya kita harus menikmati hidup kita sebisanya dan membantu orang lain juga untuk menikmati kehidupan. Dia hanya berpikir bahwa kehidupan itu hanya sekarang. Dia tidak memikirkan bahwa kita looking forward sebenarnya. Kita di sini hanya sementara. Bagi dia tidak, menurut dia kehidupannya ya sekarang ini dan that's it, dia bilang. Tidak ada lagi. Tapi buat kita looking forward untuk kehidupan berikutnya bersama dengan Tuhan. Kita adalah citizen of heaven. Our life in here is temporary, tapi kita mempunyai kehidupan yang kekal nanti bersama Tuhan. Orang yang pintar seperti dia, bukannya dia sangat pintar, sangat mengerti Alkitab luar dalam, tapi sayang dia tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Dia hanya tahu data-data tentang Tuhan. Mengenal Tuhan itu jauh lebih penting daripada kita memiliki pengetahuan tentang Tuhan dari buku-buku. Kita belajar, kita pintar Alkitab, hafal semua ayat, bukan berarti kita tidak mengenal Tuhan. Dan bukan berarti kita dikenal oleh Tuhan. Seperti tadi Matius 7 dikatakan orang itu mengusir setan demi nama Tuhan. Artinya mereka melayani orang lain demi nama Tuhan. Tapi Tuhan berkata, saya tidak mengenal kamu. Gimana kita bisa dikenal oleh Tuhan? Dikatakan di 1 Korintus 8 ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. But if anyone loves God, this one is known by Him. Itu yang kita mau dikenal juga oleh Tuhan. Our best knowledge come by love, not by intellect. Kita mau dikenal Tuhan. Gimana caranya? Kita mau mengasihi Dia dengan segala hati kita. Dan kita mau mengenal Tuhan. Kita juga mau mengenal Tuhan itu kita mengenal seseorang. Kita bukan belajar dari statistik atau data-data orang itu. Kalau dalam pekerjaan ya, orang yang cari kerja biasanya bikin CV. Kalau CV-nya bagus dan panjang, bukan berarti orang itu bisa kerja loh.
mungkin aja orang pintar nulis, tulis panjang-panjang. Saya juga pernah lihat, wah ini isinya bagus banget nih CV-nya. Saya juga malu melihatnya, CV saya sama CV dia mungkin beda jauh. Tapi ternyata saat kita kerja bareng, ya nggak sesuai dengan apa yang dia tulis. Kita baru bisa mengenal orang itu saat kita bekerja sama dengan orang itu, ada interaksi. Kita tidak bisa mengenal orang itu dari paper. Apalagi orang yang cari pacar. Siapa yang di sini yang masih mau yang lagi cari pacar? Cek, jangan turun tangan. Kalau kamu lagi cari pacar, apakah kamu akan menerima seseorang berdasarkan biodatanya? Apakah dari kamu misalnya cari pacar, ada orang kasih nih biodatanya, nama, alamat, sekolah, prestasi, nilai mata kuliah. Apakah kamu terima orang itu berdasarkan data-data seperti itu? Apakah karena kamu baca data-data itu, kamu merasa kenal orang itu dan kamu mau terima orang itu jadi pacar kamu? Apakah seperti itu? Ya enggak lah, pasti kamu mau mengenal dia. Karena kamu mau beneran ketemu dia, ngajak ngobrol. Apakah benar sekolahnya, lulus SMA 1 tahun mungkin belum lulus. Apakah benar dia sepintar itu? Itu baru kelihatan saat kamu ngobrol dengan dia. Tapi kalau di paper ya semua akan bagus. Ya mana ada orang tulis yang jelek ya di paper biodata mereka, pasti mereka mau tulis yang baik. Bahkan orang yang sudah pacaran pun dan mereka menikah, mereka akan mengenal orang itu lebih dalam lagi. Kenapa? Biasanya waktu pacaran orang banyak jaga image ya. Pasti sopan, baik, istilahnya ya jaga image banget supaya kelihatannya bagus, baik banget. Tapi setelah menikah baru kelihatan asli. Bener ya? Ternyata orang pacaran dan menikah pun mereka bisa mengenal orang itu lebih dalam lagi. Ternyata ada sesuatu yang tidak sama dengan waktu pacaran. Aslinya kelihatan. Itu aja udah kenal ya. Apalagi orang hanya dari paper berdasarkan data-data. Apakah itu berarti kamu mengenal orang itu? Ya tidak. To love God is something greater than to know Him. Dikatakan oleh Thomas Aquinas. Ya, mengasihi Tuhan itu lebih besar daripada kita hanya belajar dari buku-buku dari Alkitab. Baca bukan berarti tidak penting ya. Bukan membaca, belajar tentang Tuhan itu bukan berarti tidak penting. Boleh kita belajar. Tapi mencintai Tuhan itu lebih lagi daripada hanya intelektual kita tentang Tuhan. Matius 22 ayat 37 sampai 38 berkata, Jesus replied, "You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. This is the first and greatest commandment." Ini yang Tuhan mau. Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap pikiran kita. Bukan hanya belajar tentang Tuhan, tapi lebih lagi itu kita mau mengasihi Dia segenap hati. Berarti mengasihi itu berarti kita mempunyai sebuah relasi dengan Dia. Itu yang Tuhan mau. Bukan hanya baca dari buku atau apa dan kita menganggap kita sudah kenal Dia. Kita mengasihi Tuhan seperti tadi dikatakan di Korintus. Dia yang mengasihi Tuhan, orang ini dikenal oleh Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Boleh saya minta tim presiden untuk maju? Kita juga mengasihi Tuhan bukan karena kita doa kita dijawab. Bukan karena kita doa minta mobil dikasih mobil. Bukan karena kita minta naik gaji lalu kita dapat gaji. Kita minta ini, minta itu, Tuhan kasih. Bukan itu kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan karena dikatakan di 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Itu kita alasan kenapa kita mengasihi Dia. Bukan karena Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan semuanya untuk kita. Kita mengasihi Dia karena Dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Kita tidak akan tahu kapan waktu Tuhan akan datang.
bukan berarti waktu itu tidak akan datang. Tuhan memberikan kita saat ini untuk kesempatan kita untuk berbalik dan bertobat. Juga Tuhan kita mau untuk kita semua menyebarkan kabar baik ini, spread the good news, the gospel untuk orang-orang sekitar kita, supaya mereka juga bisa diselamatkan. Itu yang Tuhan mau, itulah Tuhan waktu Tuhan saat ini. Tuhan mau banyak orang diselamatkan, bukan dibinasakan. Mari kita dengan be wise untuk memanfaatkan waktu ini. Kita mau kenal Tuhan lebih dalam, mengasihi Dia, supaya kita juga dikenal oleh Tuhan. Jangan sampai kita seperti yang orang tadi mengetuk pintu dikatakan, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Saya minta kita semua bangkit berdiri, kita akan menutup. Kita mau belajar untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dan yang terutama dikatakan adalah kasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan kita. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry in everlasting arms. You'll never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You'll never let me go. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa untuk hari ini ya Tuhan, untuk firman-Mu yang telah Kau sampaikan ya Tuhan melalui Antoni ya Tuhan. Ya Bapa, ajar kami ya Tuhan untuk terus bisa mau bersabar ya Tuhan, untuk terus melakukan segala perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, waktu-Mu tidak lama lagi ya Tuhan untuk datang ya Bapa. Kami ajar kami ya Tuhan untuk terus look forward ya Tuhan, untuk terus ya Tuhan menantikan akan kedatangan-Mu ya Tuhan yang kedua kali ya Tuhan. Jangan biarkan kami ya Bapa terus terlena dalam kehidupan kami yang sementara di dunia ini ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk terus ya Tuhan mengarahkan pandangan kami ya Tuhan ke dalam Engkau selalu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi ya Tuhan untuk semua yang telah disampaikan pada hari ini. Ajar kami untuk mengenal-Mu lebih lagi ya Tuhan dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Mari kita terima berkat yang dari Tuhan. Jika pada hari ini Engkau telah mendengar firman yang disampaikan dan dengan setia melakukan segala perintahnya, maka Tuhan akan mengangkat Engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkati Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengirimkan berkat ke atasmu, yakni di atas ilmumu, di dalam segala studimu, dalam segala usahamu dan segala pekerjaanmu. Kau akan selalu naik dan bukan turun. Kau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang dikerjakan selalu berhasil. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur hari ini ya Tuhan. Kami masih bisa diberikan kebebasan, kesempatan untuk bisa datang ke dalam hadirat untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami tidak mau sia-siakan kesempatan yang kami peroleh pada minggu ini ya Tuhan. Ajar kami terus ya Tuhan untuk selalu bersyukur ya Tuhan, untuk kesehatan kami ya Tuhan,
untuk segala apapun yang kami masih bisa miliki ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan semuanya ya Tuhan ke dalam tangan ya Tuhan. Terutama untuk kota Wellington ini ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, mungkin beberapa hari ini sudah mulai ada case masuk ke dalam Wellington ya Tuhan. Tapi kami mau serahkan ya Tuhan semuanya ke dalam tangan ya Tuhan. Biar Engkau yang terus beracara ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami mau serahkan ya Tuhan kesehatan kami ya Tuhan. Kehidupan kami, Engkau yang terus jaga dan pelihara ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa juga untuk negara Indonesia ya Tuhan. Engkau yang terus pimpin ya Tuhan pemerintahan dari Pak Jokowi dari paling atas sampai bawah ya Tuhan. Terus Kau berikan hikmat kepada pemerintahan ini ya Tuhan, agar setiap keputusan yang mereka ambil juga berasal dari Engkau ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di sana ya Tuhan, teman-teman kami, sanak saudara kami ya Tuhan. Kau yang juga terus pelihara mereka ya Tuhan, jauhkan mereka dari mara bahaya ya Bapa. Terima kasih sekali lagi kami mengucap syukur ya Tuhan untuk negara Indonesia ini Bapa. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk fellowship kami ya Tuhan. Kau yang terus berkati fellowship kami ya Tuhan, berkati makanan yang kami akan santap ya Tuhan, supaya menjadi kesehatan bagi tubuh jasmani kami ya Bapa. Terima kasih, in His name we pray. Amen. Bisa